Suci Nazira, nomor induk mahasiswa 19018044 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Baik, saya masih akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Di materi kedua ini, saya akan menjelaskan beberapa poin dari kewirausahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah jiwa yang dibangun untuk menjembatani antara ilmu dengan kemampuan pasar. Kewirausahaan meliputi pembentukan perusahaan baru, aktivitas kewirausahaan, dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan oleh seorang kewirausahaan. Sedangkan entrepreneurship didefinisikan sebagai kewirausahaan yang terjadi dalam organisasi yang merupakan jembatan kesenjangan antara ilmu dengan keinginan pasar. Lalu, apa itu entrepreneur atau wirausaha? Entrepreneur didefinisikan kepada seseorang yang membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, dan aset lainnya yang menjadi suatu kombinasi yang menambahkan nilai tambah atau nilai yang lebih besar dari sebelumnya dan dilekatkan kepada seseorang yang membawa perubahan, inovasi, dan aturan baru. Lalu, entrepreneurial adalah suatu kegiatan yang menjalankan usaha atau berwirausaha. Selanjutnya, tentang definisi kewirausahaan. Apakah teman-teman sudah tahu tentang definisi kewirausahaan? Nah, jika belum, saya akan menjelaskan definisi kewirausahaan menurut Peter Drucker 1985. Menurut Peter Drucker 1985, definisi kewirausahaan adalah suatu semangat, sikap, kemampuan, dan perilaku individu dalam menangani usaha dengan mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk yang dapat meningkatkan efisiensi dalam memberi pelayanan lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Nah, jika teman-teman ingin menjadi wirausaha yang sukses, kalian harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, berani mengambil risiko. Tentunya, dalam berwirausaha akan ada risiko yang harus, mau tidak mau, kita harus siap. Seperti produk yang kita ciptakan merupakan produk musiman. Nah, belum tentu setiap waktu produk itu akan lancar dalam pemasaran. Dan mungkin risikonya adalah adanya saingan baru, produk yang sama dengan kita. Dan selanjutnya adalah menerima masukan dari orang-orang gitu, dari menerima semua masukan. Kita jangan terlalu berdiri dalam satu pemikiran, tapi kita mengumpulkan dari beberapa pendapat pemikiran orang lain sehingga kita akan lebih berkembang gitu untuk menjalankan usaha ini, yang mana yang konsumen rasakan apakah mereka puas atau tidak dengan produk kita harus terima masukan tersebut untuk meningkatkan produk yang kita ciptakan. Selanjutnya, berprinsip dan disiplin. Berprinsip dan disiplin itu sangat-sangat harus ada dalam jiwa seorang wirausaha. Karena jika hanya melakukan usaha namun tidak ada prinsip atau kedisiplinan yang jelas, maka tentunya usaha yang dijalani pun tidak akan lancar ataupun tidak akan meningkat. Maka butuh jiwa yang sangat berprinsip bahwa saya ingin serius dalam bisnis ini. Saya akan membuat bisnis ini terus lancar dan disiplin dalam kegiatan wirausaha tersebut. Nah, di situ sangat dibutuhkan. Selanjutnya, tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Ketika para wirausaha sedang berada pada posisi di mana produknya sedang hangat di masyarakat, sedang booming gitu. Nah, di situ para wirausaha tidak atau jangan cepat puas. Terus mengembangkan ide, terus meningkatkan kualitas dari produknya. Karena ada juga banyak para
wirausaha yang di luar sana, ketika produknya mulai diminati banyak masyarakat, kualitasnya tuh mulai menurun gitu. Dan ada beberapa contoh lainnya. Dan selanjutnya, mudah bergaul dan tidak gengsi. Dengan sikap mudah bergaul, maka produk kita akan lebih disukai oleh banyak orang. Selanjutnya, pandai memanfaatkan peluang. Pandai memanfaatkan peluang maksudnya seperti pada situasi COVID-19, situasi pandemi. Banyak masyarakat tentunya membutuhkan masker, hand sanitizer. Nah, peluang itulah yang kita pakai untuk meningkatkan suatu pelayanan yang lebih baik kepada konsumen yang di luar sana dengan peluang yang pas. Tentunya akan mendapatkan keuntungan yang besar juga. Nah, setelah mempelajari tentang syarat-syarat menjadi wirausaha, ada juga sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama, rasa percaya diri. Sangat diperlukan sekali rasa percaya diri untuk para wirausahawan, untuk meyakinkan kepada konsumen bahwa produknya sangat-sangat bagus begitu. Dan berorientasikan tugas dan hasil. Selanjutnya, kepemimpinan. Seorang wirausahawan harus ada jiwa kepemimpinan karena mereka mengontrol, memimpin para karyawan yang bekerja dalam tim kerjanya atau tim usahanya. Selanjutnya, berorisinil dan berorientasi ke masa depan, berproses untuk masa yang akan datang. Yang terakhir adalah jujur dan tekun. Seorang wirausahawan harus bersikap jujur dan tekun, gigih, selalu ingin bekerja untuk meningkatkan produk yang mereka sedang ciptakan atau usaha yang sedang mereka jalani. Selanjutnya, menentukan model-model usaha. Yang pertama, tentukan target market. Tentukan tempat pemasaran produk yang akan kita ciptakan. Nah, jika sudah tempatnya, masyarakat yang membutuhkan produk ini, produk yang sedang kita ciptakan, di tempat situlah pemasaran akan dilaksanakan. Carilah tempat yang pas gitu, dimana mungkin di suatu masyarakat ini sangat membutuhkan contohnya toko bangunan, karena di lingkungan masyarakat situ sangat minim sekali toko-toko bangunan yang terdekat gitu. Selanjutnya, pahami proses bisnis. Nah, dalam berbisnis kan ada proses-proses. Kita harus memahami satu persatu, proses pertama hingga proses akhir. Selanjutnya, catat sumber daya bisnis. Kira-kira sumber daya ini berasal dari mana saja? Mungkin dari modalnya, materialnya, atau orang-orang yang berkecimpung dalam usaha yang akan kita jalani tersebut. Selanjutnya, kembangkan value proposition-nya. Dengan value proposition ini akan membuat nilai tambah dari atau nilai lebih dari mata pelanggan. Selanjutnya, tentukan partner bisnis. Dengan adanya partner bisnis akan meningkatkan value proposition tersebut. Selanjutnya, ada strategi penarik demand. Dan yang terakhir, tinggalkan ruang untuk inovasi. Selanjutnya, hukum dan etika bisnis. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang STBL 1938 nomor 276. Hukum bisnis atau business law adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang mana mengatur kebijakan-kebijakan yang terjadi dalam praktik usaha atau bisnis. Lalu, apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah moral atau perilaku yang dimiliki oleh pelaku wirausaha terhadap para pelanggan atau
kegiatan bisnis yang mereka jalankan. Jadi fungsi dari hukum dan etika ini saling berkaitan. Dengan adanya etika, para pelaku bisnis tidak semena-menanya menjalankan usahanya, karena dalam berbisnis tidak hanya kita menjual barang, akan tetapi kita menghadapkan harga diri kita dan nama baik kita juga. Dan dalam bisnis pun adanya rasa rasa saling percaya dalam jual beli terhadap pelanggan. Nah, sekian dari video yang saya uraikan di materi yang kedua ini tentang konsep, definisi, syarat-syarat, sifat-sifat, hingga menentukan model-model wirausaha, serta yang terakhir hukum dan etika bisnis dalam kewirausahaan. Baik, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Dari saya, Suci Nazira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.